Guys, di sini kita akan melanjutkan chapter 24 dari The Gateway of Revolution. Gue lanjut lagi di sini, nggak apa-apa ya. Jadi di chapter ini nih, sesudah Azing jatuh, kan kemarin ada potongan sedikit tuh, dia nengok monster laut ya kan. Nah dia jatuh, habis itu diserang sama burung herring. Tapi dia nggak kena, habis itu ntar dia selamat ini. Dia selamat, cuman di dalam air itu tuh ternyata ada makhluk berbahaya gitu kan, tuh ada monster-monster. Tapi herannya di sini nih Azing tuh nggak dimakan sama monster ikan itu tadi gitu kan, dan dia tuh bisa selamat gitu berenang gitu. Padahal kan air itu kan habitatnya ikan gitu kan, cuman ikannya ini kayak nggak mau makan dia gitu. Jadi akhirnya Azing Moon berenang terus berenang sampai akhirnya dia bisa nimbul ke permukaan pure katanya kan. Akhirnya bisa juga nengok langit lagi katanya. Dia heran, burung herring itu belum pergi gitu kan, cuman muter-muter aja di atas air gitu. Jadi dia tuh agak ngerasa gimana gitu kan, was-was gitu kan. Kenapa burung herring nggak berani dari air? Seharusnya kalau burung herring kan biasanya sama kayak elang gitu kan, dia berani terjun ke air gitu kan, nyari makan ikan dan sebagainya kalau elang. Tapi kalau burung ini kok nggak berani gitu kan. Terus dia bilang lah, apakah ada sesuatu dalam air ini katanya. Penasaran lah dia, kok burung tuh nggak berani deket ke air gitu kan. Padahal kalau seharusnya kan burung tuh bisa dekat ke air gitu kan kalau memang mau ngambil mangsanya gitu kan. Tapi ya ini dia, ada misteri dalam air ini gitu kan. Blup 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 blup, banyak buah air kan. Akhirnya di sini dia ngelihat ada monster laut. Nah tuh ular laut itu kan, ditengok. Tapi ular lautnya ini udah kepotong-potong guys, udah kepotong-potong dan sudah mati gitu kan. Ini bikin dia tambah penasaran gitu. Dia penasaran kenapa kok bisa kepotong-potong gini gitu kan. Monster apa yang bisa ngelakuin hal kayak gini ke ular laut ini tuh, base apa gitu. Penasaran dia kan. Akhirnya dia membuat kayak ngebayang sesuatu yang ibaratnya mengerikan kan, kayak ikan-ikan berubah gitu kan, hewan-hewan mitos dan sebagainya. Nah, akhirnya karena dia tahu itu tempat berbahaya, ya dia berusaha untuk pergi dari situ kan. Dia nggak boleh berada di situ terus. Akhirnya dia manjat ke bangkai ular laut tadi yang udah mati tadi. Tapi waktu dia udah naik ke bangkai ular laut tadi, burung elang tadi kan tahu nengok itu kan. Baru burung elang itu turun ke bawah. Karena mungkin dikiranya itu daratan atau gimana kan. Nah, waktu mau turun, burung elang ini disambar dari dalam air. Ini monster ini nih monster ikan emas. Gila gak sih, ikan emas yang bisa menyincang badan ular laut gitu kan. Dan makanannya itu burung herring raksasa, nggak main-main dah. Ini kalau misalnya si Azing dimakan sama ikan ini, udah nggak ada rasanya mungkin ya. Makanya dia nggak mau makan Azing gitu kan. Akhirnya monster dimakan burung, Azing selamat. Tapi karena monsternya tadi kan lompat gitu kan, habis itu Azing kena ombaknya, Azing terhempas, kena bebatuan dan sebagainya, ke bawah arus. Dan akhirnya Azing pun menepi gitu kan, sandaran di batu, nyembur batu, bak gitu kan, kena ombak. Ya tahu sendiri lah kan kerasnya air tuh gimana. Habis itu ombak yang gulung-gulung, dia keseret terus. Azing keseret sama arus sampai akhirnya Azing tuh ntar terdampar gitu kan. Bukan terdampar, dia bisa naik ke daratan lagi gitu. Nah dia sandaran juga tuh. Tapi malangnya tangannya Azing ini kayak patah gitu. Nah dia masih penasaran, tangannya Azing ini dua-duanya tuh patah, dia nggak bisa lagi ngeliat tangannya gitu kan. Kucingnya iya gitu, beneran kayak kucing dimandiin. Syukurlah kata Azing. Sempat-sempatnya dia masih ngekhawatirin kucingnya gitu kan. Nah di sini dia baru sadar waktu mengerat tangannya. Oi, kok rasa tanganku patah deh, sakitnya. Tuh dia nggak bisa ngerain tangannya, jadi dia nggak bisa ngambil pil obat yang ada di dalam kantongnya atau di dalam wadah penyimpanannya gitu kan. Padahal salah satu manik-maniknya itu tuh bisa menyembuhkan luka gitu kan, bisa menyembuhkan luka. Tapi kayaknya lukanya tuh terlalu besar gitu kan, jadi nggak bisa disembuhin. Jadi ya udahlah, akhirnya dia pasrah di situ. Kayaknya emang
di situ tuh jadi tempat kematiannya gitu kan, jadi kuburannya. Akhirnya kan dia nyuruh kucingnya itu pergi ninggalin dia gitu, biar ya seenggaknya kalaupun mati ya cuma dia aja yang mati itu kan, karena kelamaan di situ bakal ngundang monster lagi kan, ngundang bes. Jadi akhirnya kucing ini pergi ninggalin Azeng sendirian. Lama kelamaan Azeng nih kayak ngerasa pandangannya tuh mulai pudar gitu kan, mulai gelap. Ini kucing kayak, wah ini kucingnya bersemangat untuk mencari bala bantuan. Pergi dia kucingnya, mata Azeng mulai redup, terus pandangannya mulai gelap. Di sini dia udah ngerasa kayak, oh aku beneran bakal mati di sini nih gitu kan. Yaudahlah dia pasrah dan dia mengendorkan jalannya. Ya udah dia terbaring di situ di batu sambil nunggu ajal kematiannya tuh. Tapi di waktu dia terbaring itu dia apa kayak mimpi-mimpi gitu, nah banyak mimpi-mimpinya, bahkan dia pun ketemu sama kawan-kawannya dan sebagainya gitu kan. Dan dia pun ketemu sama hantu tuh kayak, ya bukan hantu sih, kayak mungkin penyesalan dan sebagainya gitu kan. Dan akhirnya Mintar lewat, terus ada kayak dia tuh dikejar-kejar sama ikan mas yang besar tadi gitu kan, dia dikejar-kejar tapi itu tuh di darat. Nah dan akhirnya Azeng tuh dengar suara panggilan gitu kan, Azeng gitu kan, Azeng. Suara panggil dari kawan-kawannya ternyata itu kan, suara panggil dari kawan-kawannya. Akhirnya dia nggak jadi terlelap gitu kan, mau mati rencananya, tapi nggak jadi. Akhirnya dia terbangun. Pas dia terbangun, ternyata kawannya benar-benar datang gitu kan. Si kucing tadi bawa teman-temannya Azeng untuk nolongin Azeng. Tuh Azeng. Nah, sambil teriak-teriak lah. Habis itu yang gendut itu bilang sama kawannya satu lagi, oh aku menemukannya, dia di sana, dia setengah terbaring. Tahu kawannya datang, Azeng bersemangat lagi, nggak jadi mati, nggak jadi pasrah mati kan. Tuh kucing tadi nyelamatin dia. Itulah makanya bro, kalau misalnya kita berbuat baik pada sesuatu, lakuin dengan ikhlas. Dengan gitu ntar bakal ada buahnya sendiri untuk kita gitu kan, ada hasilnya gitu. Terus itu dibilang, Azeng kau nggak boleh mati gitu kan, apa kau berencana mati meninggalkan kami? Enggak, kata Azeng. Oke, thanks, makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan lanjutkan loncengnya.